Kita semua pernah kan ngalamin hal ini? Lagi diskusi seru, tahu-tahu suasananya jadi panas dan malah jadi serangan pribadi. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara buat berdebat, bahkan yang paling tajam sekalipun, tanpa harus ngerusak hubungan? Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Prinsip nothing personal. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain ini? Diskusi yang tadinya asik soal ide, tiba-tiba kok rasanya kayak nyerang kita secara pribadi. Fokusnya tuh jadi geser. Bukan lagi soal argumennya, tapi seolah-olah diri kita yang lagi dihakimi. Kenapa ya? Kok bisa argumen gampang banget jadi baperan? Nah, ini dia nih, titik rawannya. Diskusi yang sehat itu seharusnya kayak dua orang yang lagi sama-sama lihat peta, nyari jalan terbaik. Tapi yang sering terjadi, diskusi malah berubah jadi ajang duel. Pertanyaannya bukan lagi mana ya ide yang benar, tapi jadi siapa yang menang. Pergeseran kecil ini dampaknya besar banget. Coba deh, kita lihat perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada debat ide yang membangun. Fokusnya ke logika, tujuannya biar sama-sama ngerti, dan hasilnya malah nambah rasa hormat. Nah, di sisi lain, ada serangan pribadi. Fokusnya nyerang karakter, tujuannya cuma buat menang. Dan ujung-ujungnya, yang ngerusak hubungan. Ini nih inti masalahnya. Oke, terus gimana caranya biar kita bisa tetap di jalur diskusi yang sehat? Jawabannya ada di satu prinsip yang kelihatannya simple tapi kuat banget. Prinsip nothing personal. Ini bukan sekedar ucapan, tapi sebuah mindset yang bisa mengubah cara kita berdebat. Inti dari prinsip ini tuh sebenarnya gini, kalau seseorang salah dalam argumennya, yang salah itu adalah pernyataan atau proposisi yang dia sampaikan. Kesalahannya ada di gagasannya, bukan di orangnya. Jadi kita itu mengkritik idenya, bukan pribadinya. Dua hal yang benar-benar terpisah. Nah, supaya kita bisa benar-benar nerapin prinsip tadi, kita harus paham betul bedanya antara sebuah ide dan orang yang ngomongin ide itu. Kedengarannya sepele, tapi ini kuncinya. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya proposisi. Gampangnya, ini tuh unit terkecil dari sebuah argumen. Sebuah kalimat pernyataan yang bisa kita nilai benar atau salah. Contoh, sebuah planet di tata surya mengorbit matahari. Itu proposisi. Kita bisa bilang proposisi itu benar atau salah berdasarkan data, tanpa perlu ngejudge orang yang ngomong. Fokus kita ke pernyataannya. Oke, kalau proposisi itu ibarat bahan bangunannya, falasi atau sesat pikir itu cacat dalam cara kita merangkai bahan-bahan itu. Jadi falasi itu adalah kesalahan dalam penalaran yang bikin argumen jadi nggak valid. Waktu kita nunjukin ada falasi, kita tuh bukan bilang, kamu kok mikirnya aneh. Tapi kita bilang, kayaknya cara penyimpulan di argumenmu ini ada yang kurang pas. Dan ini dia poin utamanya. Kesalahan berpikir atau falasi itu sama sekali bukan cacat pribadi. Coba deh ingat-ingat rumus ini. Ini bisa mengubah cara kita melihat perdebatan selamanya. Kesalahan itu adanya di level ide, bukan di level manusianya. Faktanya, dan ini kadang yang susah kita terima, orang yang baik, pintar, tulus, bahkan jenius sekalipun, bisa punya ide yang salah. Kesalehan atau kecerdasan seseorang itu bukan jaminan semua proposisinya pasti benar. Ya kan? Kita semua juga pernah salah kok. Ide ya tetap harus diuji sebagai ide. Nah, ini dia mantranya. Coba deh ucapkan ini dalam hati setiap kali mau masuk ke sebuah diskusi. Tujuan kita adalah menguji, mengkritik, bahkan menyerang sebuah ide yang kita anggap keliru. Tapi di saat yang bersamaan, kita tetap menjaga rasa hormat penuh ke orangnya. Dan ternyata prinsip serang idenya, hormati orangnya ini bukan sekedar nasihat biasa loh. Ada dasar filosofis yang kuat di baliknya. Yuk kita intip sebentar akarnya dari mana. Jadi prinsip ini tuh berakar dari sebuah tradisi berpikir yang sangat ketat sama logika. Kadang disebut pendekatan Clarkian. Intinya simpel banget. Kebenaran itu dicari dengan cara menguji setiap pernyataan atau proposisi secara super ketat buat nyari ada kontradiksi atau enggak. Dalam sistem ini, nyerang pribadi itu sama sekali nggak relevan. Yang penting cuma satu, idenya logis dan konsisten atau enggak. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita mempraktikkan ini dalam obrolan sehari-hari? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Sebetulnya simple, cuman ada 4 langkah. 1. Dengarkan. Benar-benar fokus buat nangkep apa sih proposisi utama yang mau disampaikan. 2. Analisis. Coba periksa logikanya, cari ada kemungkinan sesat pikir atau enggak. 3. Tunjukkan. Kalau nemu ada yang keliru, tunjukkan kesalahannya di idenya, bukan di orangnya. Dan yang paling penting, nomor 4, hormati. Jaga terus fokusnya di argumen dan tetap hargai lawan bicara kita sebagai manusia. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Sebuah argumen itu harus dinilai dari benar atau salahnya isi argumen itu sendiri,
bukan dari siapa yang ngomong. Mau dia siapa, jabatannya apa, status sosialnya gimana, itu semua nggak relevan. Logika itu satu-satunya hakim yang adil. Jadi, tantangannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Bisa nggak ya kita mengubah cara kita berdebat? Bisa nggak kita mengubah medan perang argumen jadi semacam laboratorium ide yang seru? Jawabannya, tentu bisa. Kuncinya cuma satu, serang idenya, bukan orangnya. Gimana? Mau coba?